Halo sahabat Kirana, kembali lagi di channel kita. Ya, udah lama nggak upload, sorry ya. Kita tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Tentunya buat sahabat Kirana juga harus jaga selalu kesehatan, apalagi sekarang musim atau pandemik corona yang menyerang. Akhirnya kita nggak kemana-mana, jarang beraktivitas di luar ruangan ya. Tapi diusahakan kalau di rumah kita tetap beraktivitas layaknya seperti biasa aja. Yang penting nutrisi dalam tubuh kita tercukupi. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Diko Rahmatullah ya. Ini teman lama saya ketika SMA ya, yang kuliah SMP ya, SMP SMA ya, satu sekolahan dari SMP SMA. Dan kebetulan kita kebetulan aja ya kalau ini corona kita bisa bertemu. Iya. Mungkin kebetulan ya. Iya. Kebetulan banget malah. Kebetulan banget ya. Soalnya dia kuliah di salah satu universitas di Cina. Tepatnya di Hubei Kejisoyen. Oh ya, tepatnya di Hubei Kejisoyen. Hubei Kejisoyen. Iya bener. Ya, dekatnya sama Wuhan, deket. Sama Wuhan lumayan jauh ya, karena jarak tempuh daripada kota saya dengan Wuhan sebenarnya gini. Saya tuh nggak tinggal di Wuhan, cuman saya tinggalnya di Xianing lebih tepatnya. Xianing. Nah Xianing itu kalau sama Wuhan itu sekitar 1,5 jam sampai 1 jaman. Surabaya ke sini. Ya, kalau kita naik kereta lambat itu kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tapi kalau kita naik kereta cepat itu bisa sampai 45 menit atau setengah jaman, bahkan bisa sampai seperti itu. Oh iya. Ya. Oke, Kak Diko. Ini kan pandemik corona merajalela ke Indonesia. Ya, benar. Dan Diko kan juga kuliah di Wuhan, Ya. Cina ya. Cina. Nah, itu bagaimana ceritanya sih bisa sampai ke Indonesia dengan selamat? Itu ceritanya bagaimana? Jadi begini. Dulu waktu pemberitaan evakuasi awal Ya. itu terjadi ketika Februari. Ya. Nah, tapi pengevakuasiannya itu ternyata bukan di Februari, malah di awal Februari. Di awal Februari. Sebelumnya itu di Januari pernah Ya. ada isu-isu akan terjadi evakuasi. Tapi 2 minggu setelah Januari akhir, hampir mendekati akhir itu ternyata beritanya malah kita dikasih subsidi dana. Dikasih subsidi. Nah, artinya pemerintah KBRI di Cina memberikan dana kepada kita untuk bertahan. Untuk bertahan di Cina selama 2 minggu. Nah, itu yang menyebabkan kita jadi putus asa lah. Wah, ini kayaknya nggak jadi evakuasi karena malah kita dikasih dana. Iya. Ya alhamdulillah masih mau memberi dana seperti itu. Iya. Nah, setelah pendanaan 3 hari atau 4 hari setelah pendanaan diberikan dari KBRI, Iya. ternyata benar-benar ada evakuasi. Kita dimintakan dana, ada rapat khususnya di Jawa Timur ya. Iya. Karena sebenarnya ide evakuasi ini kalau menurut informasi yang saya dapat, Iya. itu awal mula terjadi evakuasi dari masukan dari Bu Risma. Iya. Jadi Bu Risma ya wali kota Surabaya. Iya tuh. Nah, Wali kota. wali kota ya. Nah, Bu Risma memberikan arahan kepada para anggotanya untuk mengevakuasi warga Jawa Timur. Iya. Nah, yang lain ya cemburu lah pasti. Ya, Masa ya cuman pastilah. Jawa Timur? Masa cuman Jawa Timur? Makanya Sama-sama Indonesianya. Nah, itu makanya Ya. akhirnya dijadikanlah evakuasi keseluruhan satu Indonesia. Ya. Nah, akhirnya pendataan tadi terjadi tanggal 2 Maret, 2 Februari salah. Ya. 2 Februari kita dijemput Jemput. dari armada yang dikirim oleh KBRI. Iya. Sebenarnya nggak ada armada yang mau berangkat. Terus Karena untuk lewat dari Wuhan ke kota saya itu atau ke kota yang lainnya itu melalui banyak sekali penyaringan, bukan penyaringan sih, pengukuran suhu lebih tepatnya. Pengukuran suhu itu dilakukan setiap kita mau melewati tol. Iya. Sedangkan untuk dari Wuhan ke Xianing, alhamdulillah hanya melewati 2 atau 3 tol. Nah, proses selanjutnya setelah pengukuran suhu kita masuk ke bandara. Di bandara, sebelum masuk bandara pun kita melakukan pengecekan juga. Pengecekan lagi. Ya, jadi filternya kita dari Wuhan, dari Xianing lebih Ya, dari Xianing sampai ke kota Wuhan, kota pandemik. Ya. Itu bisa dibilang filter bisa sampai 5 atau 6 kali bisa ditembak itu. Wow. Ditembak pakai laser. Nah, kalau nggak lolos, kita akan dikembalikan ke kampus. Ke kampus. Alhamdulillah, ya saya salah satu yang lolos dalam pengukuran suhu itu tadi. Oke.
Terus pengukuran itu tadi nih pengukurannya di mana? Bandara ya? Pengecekan kembali Di- itu di semenjak keluar dari sekolah ya di tol sama di bandara. bandara. Hmm. Terus Nah, di bandara pendataan tadi kan sudah. udah Nah, orang yang terdata dalam data itu akan masuk bisa menaiki pesawat. Oke. Bisa mengikuti proses evakuasi Evakuasi. selanjutnya. Setelah evakuasi selesai berjalan, kita mengisi juga formulir kesehatan. mengisi lagi. Mengisi lagi. Jadi sebenarnya saringan daripada filter dari Shening, Wuhan, Iya. ke Batam, Batam. Natuna itu kita udah melalui beberapa kali penyaringan dan Wow. pembuktian kesehatan seperti itu. Jadi filternya tuh bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi deredeknya itu terus, deredeknya terus sampai iya. bahkan di bandara pun kita tetap deredek. Ya. Karena begini, penyaringan filter dari bandara itu pengukuran suhunya tidak dengan gun detektor, tapi kita Pakai apa? pakai thermal detektor. Thermal. Jadi thermal detektor itu detektornya besar, Ya. kita masuk ke dalam. Nah itu diukur secara seluruh tubuh. Oh, berarti kayak di Ya. bank-bank itu ya? Kayak masuk gitu. Ya, seperti Oh, itu. ya. Gate welcome seperti itu kita masuk. Saya sebenarnya salah satu loh yang hampir tidak pulang. Kenapa? Soalnya kenapa? Dikarenakan suhu saya salah satu suhu yang agak tinggi. Karena suhu di sana tuh perbatasannya adalah 37,5. Wow. Nah, saya 37,4. Itu pas kena thermal detektor 37,4. Itu ya Allah. Saya hanya bisa berdoa, Al-Fatihah, zikir, Ya, lakukan lagi pengecekan suhu secara manual. manual. Karena sebenarnya pengecekan suhu manual itu lebih akurat. Tapi waktu itu kondisi di sana itu sudah apa ya namanya? Sudah lockdown. Ya, sudah lockdown apa Sangat belum? lockdown. Bahkan saya masuk dari Wuhan menuju ke dalam bandara itu saja. Iya. Semenjak kita masuk Wuhan, itu kita ada didampingi sama mobil tentara. Barang. Jadi banyak tentara didampingi. Karena kalau tidak didampingi, warga di sana bisa menghentikan perjalanan kita seperti itu. Soalnya kenapa? Kok dihentikan? Soalnya kan kita berasal dari luar Wuhan. Oh gitu. Sedangkan Wuhan adalah daerah pandemik. Ya. Seperti itu. Nah, ditakutkan yang dari luar Wuhan ini juga membawa virus seperti itu. Oh begitu. Iya. Makanya Masuk akal sih. warga menghentikan seperti itu. Dihentikan. Nah, setelah saya tadi pengecekan suhu manual ya, baik lagi ya. Ya. Pengecekan suhu manual saya alhamdulillah 37,2. 37,2. Jadi Ya. turun ya. Turun ya dari 34. Iya. Itu kalau sampai saya naik satu aja 37,3. Wassalam, tidak sampai sini bertemu dengan Anda saya. Tidak bertemu dengan sahabat Kirana juga, tidak bertemu dengan siapa-siapa. Ya kebetulan dan alhamdulillah Nah, sama aja itu. Hmm. Terus setelah kan udah ke bandara, lolos, Sudah lolos, diterbangkan ke diterbangkan ke Batam. Batam. Ya. Tepatnya? Sampai Batam, tepatnya di Bandara Batam, saya nggak tahu Iya, namanya apa. Iya, maksudnya kota. Nah itu, saya juga kurang tahu kotanya di mana. Karena setelah kita turun di Batam, itu kita tidak turun dari pesawat. Terus kita dicek suhu lagi. Cek suhu lagi. Iya. Filter Alasannya lagi. kenapa di Batam? Batam lebih memiliki rumah sakit yang berkapasitas siap untuk menerima pasien corona. Oh, begitu. Seperti itu. Kedua adalah karena aspal di Batam lebih siap untuk menerima pesawat karena pesawatnya kan sangat besar. Besar banget. Kita menampung ada 500 orang sampai yang pulang. Iya. Gitu. Dan setelah dari Batam kita diterbangkan ke Natuna. Kemarin lagi ke Natuna. Di Natuna Tapi itu di filter lagi, maksudnya. difilter lagi. Wow. Turun dari Natuna kita di gun thermal lagi. Dan alhamdulillah setelah kita di gun thermal di Natuna, barulah kita merasa bebas. Terus saya jingkrak-jingkrak. Wow. Gorenya di situ. Pasti suka banget. Senang alhamdulillah, sangat bersyukur sekali sampai situ. Terus di Natuna ya, Hmm. kegiatan apa sih yang dilakukan di sana? Di Natuna kita sudah ada schedule dari tentara yang mendampingi Ya. dan ada petugas medis juga sekalian dengan Pak Dubes. Iya. Ya, jadi ada kegiatan terschedule seperti olahraga pagi, terus kita melakukan bersih-bersih bakti, makan dan berolahraga tetap. Karena kita harus tetap beraktivitas walaupun kita tidak bisa melakukan apapun di sana. Karena di sana sistemnya dia pakai ring. Ring. Sistem ring itu seperti ini. Ring itu jangkauannya hanya satu tempat. Semisal rumah saya. Ya. Di rumah saya itu ada RT, ada RW, ada kelurahan. Oke. Nah, ring satu bisa dikatakan ring satu adalah desa saya. Saya kan di desa kelurahan, Ya. kecamatannya Ngeronggot. Ya. Itu ring satu. Satu. Heeh. Nah, kalau ring 2 itu ring 2-nya di desa Cengkok mungkin. Mungkin ya. Ya, dan kita nggak boleh melewati ring Cengkok itu tadi. Oh, Nggak boleh, ya. Satu. Harus satu ring.
pas waktu di karantina di Natuna ya kan. Itu respon masyarakat di sana itu bagaimana? Wah, seminggu awal ya. Ini beneran, seminggu awal respon masyarakat di Natuna itu sangat amat tidak menerima. Dikarenakan mereka tidak setuju dan terjadi berita di mana-mana ya, kita sudah tahu lah, kita sudah lihat. Tapi mau nggak mau ya harus menerima. Benar. Ya. Karena ya sudah terlanjur diturunkan di sana, ya, gitu kan. Dan tapi seminggu setelah itu mereka mulai bisa membuka diri seperti itu. Ya. Jadi mereka juga mau berkomunikasi dengan kita, berinteraksi dan mempererat hubungan malah. Ya. Kita sampai punya grup sendiri. Ya. Kita punya grup keluarga Natuna. Wis, punya keluarga. Iya, keluarga baru. Iya, keluarga baru. Tapi nggak menikah. Tidak. Nggak punya anak. Sama keluarga nggak boleh menikah. Oh iya, sama-sama keluarga. Iya, makanya makanya punya keluarga sendiri nikah. Iya. Akhirnya setelah kita 2 minggu di sana, nah di sini respon yang diberikan masyarakatnya itu ya mereka juga melakukan pelepasan, mereka memberikan pesangon. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya sebagai permohonan maaf. Oh, begitu. Dikarenakan mereka waktu itu kan pernah demo, Ya, terus belum menerima waktu itu. ya belum menerima Balas waktu itu. budi. Balas budinya. Budinya dibalas. Iya. Diberikan pesangon, kita naik Hercules sama ada Boeing, 2 Boeing, diturunkan di Jakarta. Ya. Setelah Jakarta melakukan pendataan. Ya. Untuk kan nggak semuanya dari Jawa Timur, Ya. ada yang dari kepulauan mana namanya, Batam, Yang lainnya lah ya. dan dari Jakarta sendiri, Ya. Jawa Barat, segala macam. Tapi itu waktu di Jakarta tiba tetap difilter lagi. Ya tetap Masih dilakukan pengecekan. pengawasan. Ya. Tapi saya merasa bahwa pengawasan di Jakarta lebih rileks ya, lebih tenang karena kita sudah sampai di Indonesia. Ya. Dan ya setelah itu kita menemui yang menyebut kita yang dari Jawa Timur ya. Saya kan dari Jawa Timur. Jadi saya bilangnya kita yang dari Jawa Timur dijemput sama orang-orang dari BNPB. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya sempat heran kenapa kok corona dikatakan bencana, padahal kan ya apa Dunia kesehatan padahal ya. makanya bencana, waduh. Mungkin apa ya? Ya Diko jadi bencana. Ledele. Salah satu bencana. Nah, saya sempat bertanya kepada mereka juga, katanya itu dikatakan bencana karena salah satu pandemik ya. Iya. Pandemik yang menyebabkan banyaknya korban jiwa, makanya dikatakan bencana. Oh, Itu katanya ya. itu. Nah akhirnya setelah kita dijemput, kita dikasih tas, dikasih tempat minum, Iya. dikasih makan, Dikasih semuanya. yes pokoknya seperti itulah. Setelah itu kita dibawa ke Halim. Dari Halim kita diterbangkan ke Surabaya, ke Juanda. Itu yang di Jawa Timur. Ya. Yang lainnya diterbangkan ke pulau yang lain-lain, bergantian. Tapi yang utama ya, yang jelas yang pertama diterbangkan itu Jawa Timur. Sendiri. Ya, hari itu pertama kali diterbangkan itu Jawa Timur saja. Dikarenakan yang lainnya itu hanya sedikit. Oh, Dan mereka rata-rata dijemput oleh wali kotanya mereka. Ada yang dijemput wali kota, ada yang dijemput gubernurnya, ada yang Kalau Diko dijemput nggak dijemput tapi langsung diantarkan. diantar. Begitu sampai Juanda kita ketemu dengan wali kota. Kita ketemu Bu Risma wali kota ya? Iya, Bu. Iya. Risma wali kota Surabaya. Saya- Kalau gubernurnya siapa? Tahu nggak? Buka Pipa. Iya, Bu Iva. Dulu. Oh, berarti dijemput gubernur. Goblok. Saya dijemput gubernur. Saya dijemput oleh gubernur Surabaya. Yaitu Bu Kofifa yang menjemput saya. Oh, gubernur Jawa Iya, Timur. gubernur Jawa Timur. Setelah itu kita diturunkan di tempat khusus, di tempat VIP. Ya, IP, Bang. Dikarenakan tempat VIP itu lebih tertutup. Iya. Karena orang-orang ya seperti pada umumnya lah, media kan Iya. agak kejam. Cepat. Ya, takutnya dilebih-lebihkan. Iya. Jadi Bu Risma membatasi orang-orang yang boleh masuk. Bu Kofifa? Ya Bu Kofifa membatasi orang-orang yang boleh masuk ke ruang VIP itu. Iya. Seperti itu. Bahkan saya di rumah itu saya tidak bisa pulang dulu. Terus? Dikarenakan ada yang nunggu di rumah. Jadi saya datang jam 12, jam 8 malam itu sudah ada orang nunggu di rumah. Ngomongnya teman saya, padahal saya nggak kenal. Ya. Sebenarnya itu wartawan. Oh, gitu. Jadi rumah saya dijaga sama Pak Mong, sama Pak RT. Biar nggak ada orang yang anu. Akhirnya saya bisa pulang tuh baru bisa pulang jam setengah 1.
setengah satu saya bisa pulang. Nungguin Iya, nunggu wartawannya pulang dulu, pergi dulu. Setelah setengah satu kita bisa sampai rumah. Ternyata jam 4 subuh, jam 5-an dikabari ibu saya. Iya. Bu, nanti jam 8 saya mau datang ke sana. Diharapkan siap untuk wawancara. Lah adalah. Akhirnya jam 5 saya segera bangun, langsung siap-siap pulang ke Nganjuk. Itu wawancara. ya, daripada diwawancara wartawan, pulang ke Nganjuk cari aman. Soalnya begini, kita sebenarnya sudah dipesani oleh Dubes dan Kemenkes untuk tidak menemui siapapun terlebih dahulu sebelum kita menemui Depkes masing-masing daerah. Iya. Artinya Depkes masing-masing daerah ya, namanya Departemen Kesehatan di Nganjuk harus menemui saya dulu atau dari Puskesmas Nganjuk. Lapor lah ya. Ya, untuk memberikan bukti surat sehat. Iya. Karena kalau kita tidak memberikan surat sehat, nanti kita disangka ini apa namanya? Pengisolasian atau pengobservasi di Natuna ini abal-abal gitu loh. Ya. Ditakutkan nanti kita evakuasi ulang, terus habis itu lagi kita lagi observasi ulang. Iya. Nah, udah 2 minggu sesak kita pakai masker. Iya. Selama di Natuna nggak boleh lepas masker juga. Nggak boleh lepas. Nggak boleh. Kalau lepas masker kita pasti diingat. Selama karantina pakai masker. Harus selalu pakai masker. Makan, habis makan. Olahraga pun juga. Olahraga pun pakai masker. Seperti itu. Oke, terus apa selain di karantina waktu itu di Natuna, mungkin ada tips atau yang apa ya, rahasia? Rahasianya ya, yang bisa sehat tidak terkena corona walaupun atau dari pusat pandemik ya. Ya apa ya, waktu itu saya sebenarnya sudah berbekal sudah dipeseni untuk berbekal bahan-bahan alam lah, ya, seperti bahan-bahan kalau dari produk sekolah kita ya, kita kan satu sekolah ya, SMP SMA kan. Dari sekolah kita tuh ada Marasake. Oh, yang dulu yang dari ya, kedelai itu. Marasake, terus habis itu ada Nutritan. Nah, itu kita sudah dibekali itu. Dan saya bawa. Dikirim ke sana berarti. Sebelum saya berangkat, saya bawa. Nah, setelah saya sampai sana, setelah timbulnya wabah itu, ya, ada teman saya kok ngasih tahu, tanya alamat saya di mana gitu. Ya. Saya ya mau ngapain, tak gerakan gitu, mau ngirim uang atau gimana. Lah iya kan butuh barang dong, kita butuh uang juga. Soalnya sana barang mahal semua. Dan ya wes, pokoknya dia minta alamat gitu aja wes, akhirnya ya wes lah, tak kasih alamatnya. Habis itu setelah seminggu barangnya datang, dan setelah seminggu barang datang itu saya buka, itu isinya ya botol kecil segini, warnanya coklat. Itu apa? Dia nggak ada mereknya, saya nggak tahu. Dia nggak ada mereknya, polosan ya. Botolnya bening, kecil. Tanya ini apa gitu kan? Jangan-jangan ngirim apa? Heroin apa narkotika lah, nggak jadi pulang. Malah repot saya kan. Nah habis itu dia bilang wes pokoknya itu diminum 3 kali sehari, soalnya dapat apa ya? Wes buat jaga kesehatan lah intinya seperti itu. Dan saya nggak tahu itu apa lah ya wes. Terbawa dari apa nggak tahu. Terbawa dari apa nggak tahu. Aromanya itu ya aroma alam lah. Sesuatu yang saya tidak kenal, tapi tidak asing juga untuk saya gitu loh. Ya mungkin rempah-rempah atau segala macam lah, saya juga tahu ya apa. Yang jelas ini produk kesehatan gitu pokoknya katanya. Dan ya wes lah, cobalah konsumsi lah. Konsumsi coba 2 kali sehari atau kadang sekali sehari kan lagi males. Nah, setelah saya sampai di pondok, saya temui teman saya kan, saya tanyakan apa tuh cairan yang sebenarnya dikasihkan. Nah, ternyata teman saya bilang itu dikirim dari pimpinan sekolah saya dulu. Seperti itu, sekolah kita, lebih tepatnya sekolah kita dulu. Nah, ya ini ternyata AKT ini. AKT. Minuman tradisional. Nah ini AKT ini ternyata. Oh ini. Setelah itu Bapak Dawuh, pimpinan sekolah saya memberikan ini. Ternyata ini yang dikirim. Tak kira teman saya yang ngirim, ternyata Bapak sendiri yang ngirim. Dilewatkan. Iya, dilewatkan teman saya ternyata. Ya ini AKT ini ternyata. Kan udah minum ini di sana selama 1 bulan lah ya. 1 bulan. 1 bulan terus sampai di Nganjuk, sampai di rumah juga masih ada. Nah, terus efeknya setelah minum ramuan inilah itu bagaimana?
Efeknya ya saya tetap bisa menjaga stamina. Ya alhamdulillah ya, walaupun saya di kota pandemik, saya tetap jalan-jalan keluar. Kita kan tetap butuh mencari bahan-bahan pokok seperti nasi, beras, sayur-sayuran, buah-buahan itu kan ya alhamdulillahnya saya juga tidak terjangkit juga, masih sehat, masih bisa meskipun keluar lah ya. Ya tidak ada rasa khawatir juga. Oke, jadi terima kasih Diko udah cerita panjang lebar lah ya. Iyalah. Kali panjang kali lebar. Sharing apa ini? Dari hasilnya ya lebar banget. Iya. Ini Panjang ini banget. lebar banget itu. Sebenarnya udah nahan syuting nahan nih. Mungkin bisa kasih tips selama wabah corona ini merajalela ya. Mungkin bisa kasih tips ke teman-teman atau sahabat Kirana semuanya. Jadi sahabat Kirana sekalian, kalau tips dari saya untuk menjaga kesehatan itu ya selalu berpikir positif pertama. Nah, Kedua, bila ada seandainya dikatakan kita perlu untuk keluar, ya untuk jaga-jagalah, sakit atau tidak kita tetap gunakan masker. Karena setidaknya masker itu bisa mencegah. Walaupun sebenarnya virus ini juga bisa melalui mata, bisa melalui kulit, sentuhan dan lain-lain. dari mata bisa? Sebenarnya bisa dari mata. Turun ke hati. Iya, mantap. Langsung jadi koroner. Ketiganya, setelah gunakan masker, berpikir positif, tetap jaga stamina. Jaga stamina tubuh. Salah satunya ya bisa dikatakan minum AKT ini juga bisa. Minum AKT atau minum apa namanya? Jamu-jamu yang lainnya lah. Yang jelas empon-empon itu juga bisa membantu lah. Walaupun tidak semua empon-empon seperti temulawak dan sebagainya sebenarnya tidak. Lawak jahe. Kalau jahe bisa. Yang jelas tetap dipilih, nggak semua empon-empon nanti mendem nanti. Empon-empon takutnya. Mendem takutnya. Gitu. Yang keempat, kita harus tetap menjaga aktivitas. Walaupun kita tetap stay di rumah, #rebahan bareng-bareng atau yang lainnya sebagainya itu. Stay at home lah. Nah, stay at home, stay at home seperti itulah pokoknya. Tetap jaga aktivitas seperti kita bersih-bersih rumah atau kita melakukan kegiatan berolahraga, ya lari-lari pagi lah minimal atau lari keliling rumah, macul-macul di rumah dan tetap bercocok tanam di rumah. Itu adalah salah satu aktivitas yang ya cukup baik ya. Dikarenakan ketika kita bercocok tanam di pagi hari, kita selain menghirup oksigen, kita juga mendapatkan vitamin D dari matahari. Oh iya. Seperti itu. Jadi tulang-tulang rusuk ini bisa terpanasi lah. Siap, bisa terumupkan. Tulang rusuk kita itu. Begitu. Dan ditakutkan lagi yang lebih parahnya, kalau seandainya bahan pangan nanti semuanya naik dan kita tidak punya bahan kemandirian sendiri. Nah, nanti kita geger satu Indonesia bisa-bisa. Kita jadi salah satunya kan repot. Ya. Makanya bisa makan. Lah, sambat pemerintah. Pemasukan nggak ada. Nyalain mana-mana. Rebahan terus. Padahal disuruh rebahan. Iya. Jadi intinya cuci tangan aja nggak cukup. Nggak cukup kalau hanya cuci tangan. Oke, cuci tangan mantap. bisa, tapi kita juga harus ada preventif yang lainnya. Ada penambahan lah. Penambahan kegiatan atau aktivitas. Menambahkan aktivitas atau kegiatan yang lain. Oke. Sekali lagi saya minta Kasiko berbahasa Cina dong. Bahasa Cina seperti Pengen apa? tahu buktinya kalau sekolah di sana itu Ini bisa. gimana? Memperkenalkan diri. Ya, salam sahabat Kirana. Salam sahabat Kirana. Katakan sesuatu pada mereka. 你好，Kirana 的朋友，在现在的话，我们要不要的时候，一定可以，安静在你的家里面，然后别懒的话，因为比如说你们在懒的话，没有什么运动，没有什么工作，你们可以在生病的，比如你生病的话，你就可以住医院，在医院真的不好，因为在医院很多的人有 COVID-19， 所以你们需要健康的生活，然后需要很好的地方的可以给干净一下，就是好。 Mantap, kapan-kapan kita belajar ya. Siap. Jadi emang bener dia tuh
sekolah di sana emang bener. Jadi Ya bener dong. Ada buktinya juga itu Bukti bisa. dong. Siap, Ada siap, bisa. siap. Makanya jadi pesan untuk salam sahabat Kirana semuanya, tetap jaga diri, tetap stay at home, jaga kesehatan dengan cara lakukan aktivitas di rumah aja ya. Jangan lupa juga tetap konsumsi AKT. Tuh itu. Nah, akar Tanjung cair. Ya. Akar Tanjung tes. Nah, oke. Nanti untuk info lebih detailnya bisa cek di link deskripsi kita ya. Oke, terima kasih Kak Diko sudah Yuk. memberikan ceritanya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Siap. ajari saya bahasa Cina. Nah, Belum biar- lolos ya? biar tertular Mandarinnya. Oke. Ya, ya. Oke, buat sahabat Kirana sampai sini aja. Terima kasih. Oh iya bang, AKT-nya bang, AKT-nya udah. Nah, oke, kita minum dulu guys. Dia kayak gini warnanya kemarin. Persis. Seperti saya ini, persis seperti ini. Ya nggak terlalu berasa juga nggak. Ya terlalu ini berasa. satu tetes saya cukup lah. Satu tetes. Menjaga stamina.